وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Hadirin muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Sulam Taufik, dan saat ini kita sampai fasal syarat-syarat keabsahan sholat. Nah, sebelum kita membahas fasal yang baru, ada sedikit yang perlu Al-Fakir luruskan tentang anak kecil yang membawa Al-Quran. Pembahasan yang lalu ya, masalah anak kecil membawa Al-Quran, apakah diperkenankan? Nah, pengajian yang lalu ada sedikit kesalahan. Maka saat ini Al-Fakir ingin sedikit membenarkan atau meluruskan ya, daripada pembahasan yang lalu. Nah, pengajian yang lalu kita bahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu atau berhadas. Di antaranya yaitu membawa atau menyentuh Al-Quran kecuali anak kecil, kan begitu ya. Nah, anak kecil yang mumayyiz itu diperkenankan untuk membawa atau menyentuh Al-Quran walaupun tanpa wudhu. Diperkenankan, tapi dengan catatan mumayyiz sekaligus untuk hajat. Apa hajatnya? Yaitu ta'allum, belajar Al-Quran. Nah, kenapa anak kecil yang mumayyiz diperkenankan oleh syariat untuk membawa Al-Quran tanpa ada tohara? Lianna taklifa istishabit tohara ta'dumu fihil masyaqqah. Karena anak kecil kalau disyaratkan untuk selalu mudah wama ala tohara, selalu membawa wudhu ketika belajar Al-Quran, ini sangat sulit. Paham ya? Anak kecil diperintahkan untuk menjaga wudhunya ketika belajar Al-Quran itu sangat sulit. Maka dari itu syariat memperbolehkan bagi anak kecil yang mumayyiz dan tujuannya untuk belajar walaupun tanpa wudhu, itu diperkenankan untuk membawa dan menyentuh Al-Quran. Paham ya? Nah, yang selanjutnya, apakah diperbolehkan juga anak yang tidak mumayyiz? Tidak mumayyiz, kemudian dia belajar Al-Quran, apakah harus wudhu untuk memegang Al-Quran? Nah, ini ada pembahasan di dalam kitab Hawasi Al-Madaniyah, menukil dari kitab I'ab. Itu diperkenankan juga bagi anak kecil yang belum mumayyiz, itu diperbolehkan untuk membawa dan menyentuh Al-Quran ketika ada hajat, yaitu belajar Al-Quran, dengan catatan. Nah, catatannya apa? Bihadrati nahwil wali, harus didampingi semisal wali. Apakah harus wali? Apakah harus orang tua? Nah, di dalam kitab Asy-Syarwani dikatakan begini, annahu yukhadu minal illah annahu law kana ma'hu man yamna'uhu min intihakihi lam yahrum. Jadi illah atau alasan diharamkan anak yang belum mumayyiz memegang Al-Quran karena ditakutkan ada pelanggaran syariat, yaitu melanggar kehormatan daripada Al-Quran, mungkin ditaruh di bawah. Maka dari itu syariat memberi kelonggaran, boleh anak kecil yang belum mumayyiz boleh memegang Al-Quran, membawa Al-Quran dengan tujuan belajar, dengan catatan harus didampingi orang yang bisa mencegah daripada pelanggaran syariat, yaitu daripada minintihaki hurmatil Quran, pelanggaran kehormatan daripada Al-Quran. Kalau ada yang mencegah, seumpamanya selain orang tua ya, ada ustadznya, atau dipasrahkan kepada orang yang lebih dewasa di kelas tersebut, daripada menjaga Al-Quran jangan sampai diletakkan di bawah, jangan sampai dirobek. Ada orang yang perhatian seperti itu, maka diperkenankan
anak kecil tersebut walaupun belum mumayyiz boleh dan diperkenankan untuk memegang dan membawa Al-Quran. Nah, ini gampang ya buat anak-anak TPQ. Ya, dipermudah oleh syariat. Nah, kemudian kita sekarang fasal yang baru. Fasal tentang syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis sholah. Di antara syarat-syarat daripada kesahannya sholat. Sholat apapun ya. Mau sholat fardu ain, fardu kifayah, mau sholat sunnah. Syaratnya ini. Apa? Yang pertama at-toharo, suci. Anin najasati, daripada bentuk najis. Suci dari najis fil badan, tubuhnya. Wathaub, pakaian. Wal makan, tempat. Nah, tempat ini perlu Anda ketahui, tempat sholat itu bukan luas begitu ya. Jadi kalau seumpama sajadah, apakah itu tempat sholat? Bukan. Tempat sholat itu mayulakil badan. Pokok yang menempel, yang menyentuh dengan anggota sholat, itu tempat sholat. Jadi kalau seumpama ada sajadah, kemudian saya berdiri. Nah, berdiri telapak kaki saya itu tempat sholat. Kemudian ketika saya sujud untuk meletakkan dua daripada lutut, meletakkan dua tangan, kemudian meletakkan dahi, itu kan tempat-tempat yang bersentuhan dengan anggota sholat, maka itu yang disyaratkan untuk suci. Adapun kalau seumpama saya sujud ya, sujud nih, kemudian ada kotoran, tapi tidak nempel sama tubuh saya, maka itu diperkenankan sah, cuma makruh. Paham ya? Jadi tempat sholat itu bukan seperti yang kita gambarkan harus besar begitu ya. Nah, masuk aja, masuk sini, masuk. Monggo. Nah, mari, masuk. Nah, mari. Saya lanjut ya. Kemudian, wal mahmul lahu. Syarat selanjutnya daripada keabsahan sholat yaitu harus suci daripada najis. Suci dari najis selain badan, pakaian, tempat, sekaligus mahmul lahu. Apa itu mahmul lahu? Mahmul itu barang yang dibawa oleh orang yang sholat. Rida. Iya. Kemudian mungkin imamah, itu mahmul namanya. Nah, kan di sini ada kata-kata thaub. Thaub sama mahmul ada bedanya. Thaub itu nih, pakaian sarung. Ini thaub yang nempel. Kalau rida itu namanya mahmul, yang dibawa. Rida itu mahmul. Nah, kemudian yang selanjutnya. Fa'in laqahu najisun. Nah, nih. Kan tadi sudah kita bahas. Syarat sholat harus suci dari najis. Kan begitu ya. Sekarang ketika sholat kena najis. Mungkin ada cecak. Iya. Kemudian kena kotorannya cecak. Nah, bagaimana itu hukumnya? Apakah langsung batal? Fa'in laqahu najisun. Apabila menimpa kepada orang yang musolli najisun, benda najis. Au laqa thiyabahu, atau menimpa kepada pakaiannya. Kalau yang laqahu itu langsung kena ke tangan. Kalau laqahu thiyabahu, laqa thiyabahu itu kena pakaiannya. Au mahmulahu, atau kena kepada ridaknya. Bagaimana? Batalat sholatuhu. Maka batal sholatnya. Illah. Nah, kecuali. Berarti kalau ada illah, berarti ada gambaran yang tidak batal. Walaupun ketika sholat terkena najis, tetap sah. Tapi ini syaratnya. Ayyul qiyahu halan. Hendaknya orang musolli itu harus melemparkan, membuang najis tersebut halan seketika. Langsung kena kotoran, sentil. Jangan dibawa lo ya. Kalau dibawa berarti jenengan bawa najis. Batal sholatnya. Disentil. Paham ya? Halan, harus. Ojo diangen-angen. Iki apa iki ya? Ini kotoran apa ini ya? Dilihat. Kalau sampai aqallu tuma'nina,
ukuran subhanallah. Paham ya, berapa detik itu? Subhanallah, 2 detik lah. Kena najis, dilihat dulu. Oh iya, najis, batal. Nggak langsung dilempar. Kalau kena pokok kejatuhan apa aja, ojo langsung diteliti, ndak dah, sentil dah. Mau najis mau ndak, sentil dulu. Urusan nanti itu najis atau ndak ya urusan belakangan. Kalau itu najis kan halan, langsung dibuang ya, lanjut sholat, sah sholatnya. Paham ya? 6. Au yakunu ma'fuwan anhu, atau menimpa kepada musolli ma'fuwan anhu, yaitu najis yang ditolerir oleh syariat. Najis cuma diperbolehkan oleh syariat. Bukan berarti ma'fu itu tidak najis ya, tetap najis. Cuma diperbolehkan oleh syariat untuk melanjutkan sholatnya. Kapan? Ketika kadami jurhihi. Seperti luka, darah daripada lukanya. Contoh, orang bisulan nih, sholat, jebrot, keluar darah. Batal nggak sholat itu? Kan ada najis, keluar nanah, keluar darah, apakah batal sholatnya? Enggak. Ma'fu itu. Bahkan di kitab-kitab itu dikatakan, kalau darahnya sendiri keluar tanpa disengaja walaupun banyak, tetap di ma'fu, dilanjutkan sholatnya, enggak batal. Paham ya? Berbeda ketika ada pekerjaannya atau disengaja. Sholat, nyubit jerawat, pencet-pencet jerawat nih, keluar darah, batal nggak? Nggak batal. Nggak batal. Kenapa? Darahnya sendiri. Sedikit loh ya, sedikit dima'fu. Kalau banyak, batal. Paham ya? Perbedaannya, kalau tidak disengaja, kalau nggak disengaja, kemudian keluar darah sendiri, keluar darah, maka walaupun banyak, ma'fu. Tapi kalau ada kesengajaan, maka ketika banyak, tidak dima'fu. Tapi sedikit, dima'fu. Jadi, sholatnya monggo dilanjut, nggak batal. Paham ya? Nah, kita bahas sedikit masalah melempar daripada najis. Kalau seumpama sholatnya di masjid ya apa ini? Ayo, sholatnya di masjid. Sholat di masjid, Allahu Akbar. Kemudian kena najis. Kan harus dibuang ini. Harus dibuang. Kalau saya buang, ngotori masjid. Kalau enggak saya buang, sholat batal. Maka bagaimana? Nah, di dalam kitab Jamal, Hasyiah Jamal dikatakan, ketika sholat di dalam masjid kemudian kejatuhan najis, maka dia diperbolehkan untuk membuang najis di dalam masjid. Paham ya? Diperbolehkan. Cuma nanti ketika selesai daripada sholat, cepat-cepat dibersihkan. Cepat-cepat dibersihkan. Maka dari itu dikatakan di sini, mura'atu sihhatis sholat wa ilqa'in najasa halan fil masjid. Yaitu kita memperhatikan keabsahan sholat dulu. Keabsahan sholat, ya buang najisnya. Kemudian ya setelah dibuang, kemudian summa izalatuha fauran ba'da sholat. Setelah sholat, cepat-cepat dibersihkan. Ini jamak berarti ya. Berarti mengumpulkan al-jam'u baina sihhatis sholat wa tadhiril masjid. Jadi dia mengumpulkan dua perkara. Kesahannya sholat, yaitu membuang secara seketika. Yang kedua, ketika selesai sholat, langsung disucikan itu masjid. Nah, berarti itu ngotori masjid bagaimana hukumnya? Yughtafar. Dima'fu, diperkenankan. Paham ya? Lah terus masjidnya bagaimana? Kotor. Lah kan nanti dibersihkan setelah salam. Kan berarti ada jeda. Mengotori masjid kan haram. Lid-darurah, ketika dalam keadaan darurat seperti itu diperkenankan. Paham ya?
Nah, jadi seperti itu. Kalau di luar masjid gampang, tinggal buang gini aja kan. Tapi kalau di masjid ada pembahasan itu. Dibuang ngotori masjid, tidak dibuang sholat batal. Paham? Nah, maka dari itu dijabarkan oleh para ulama, diantaranya di dalam kitab Hasyiah Jamal. Nah, kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya saya sedikit membahas tentang perkara-perkara yang ma'fu ya. Najis yang ma'fu. Najis cuma ini ditolerir oleh syariat itu ada 4 pembahasan, 4 pembagian. Yang pertama, ma yu'fa anhu fit thawb. Ada najis yang ditolerir fit thawb ketika menimpa di pakaian. Begitu juga walma menimpa ke air. Apa itu? Wahuwa ma la yudriku torfu, yaitu najis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata yang normal. Contoh, ya mungkin ada lalat hinggap di kotoran. Tahu jenengan, kemudian sholat jenengan dihinggapi sama lalat itu. Kalau pakai teleskop ya kelihatan kakinya itu bawa najis. Tapi kalau dengan kasat mata yang normal itu tidak kelihatan kan, maka dimakfu. Begitu juga ketika hinggap ke air yang sedikit. Air yang sedikit ketika kejatuhan najis, walaupun nggak berubah, maka najis kan. Nah, kecuali ini. Kecuali kejatuhan najis mala yudrikut tarfu, yaitu yang tidak bisa dipandang oleh kasat mata, ma'fu. Yang kedua, ma yu'fa anhu fit thawb dunal ma'. Nah, ada najis yang ditolerir, di ma'fu, di pakaian aja. Tapi kalau kena ke air, najis. Apa itu? Wahuwa qalilud dam, yaitu sedikit daripada darah. Kalau ada darah kena di pakaian, ma'fu. Buat sholat boleh. Tapi kalau terkena ke air, tidak dima'fu, najis langsung itu. Paham ya, ketika sedikit ya. Yang ketiga, ma yu'fa anhu fil ma'. Ada najis yang dima'fu fil ma', di dalam air, duna thawb, tapi di pakaian dari ma'fu. Apa itu? Al-maitah allati la dama laha sa'ilun, yaitu bangkai yang mempunyai darah tapi darahnya nggak mengalir. Cecak, nyamuk, iya. Itu kan bangkai. Maka bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir, ini ketika jatuh ke air yang sedikit, itu dimakfu. Tapi kalau jenengan sholat nih, kemudian Anda lihat setelah salam, Anda lihat di dalam saku lah kok ada bangkainya nyamuk, batal sholatnya jenengan. Nggak sah. Itu bangkai dimakfu di dalam air, tapi nggak dimakfu di dalam pakaian ketika Anda sholat. Ulangi lagi sholat jenengan, nggak sah itu. Paham ya? Nah, yang keempat yaitu ma la yu'fa anhu, nggak dimakfu sama sekali. Baik di pakaian ataupun di air. Apa itu? Ya, semua bentuk macam-macam najis selain yang saya sebutkan tadi. Ya, kotoran, kena kencing, kena kotoran manusia, walhasil selain yang saya sebutkan tadi masuk ke dalam kategori ma la yu'fa anhu mutlaqan. Baik di dalam air maupun di pakaian. Jadi pembahasan ma'fuwat, najis-najis yang ditolerir ada berapa? Ada 4. Paham ya? 6. Kemudian yang selanjutnya, wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu. Wajib juga menghilangkan najis yang tidak ditolerir. Ya. Dengan cara apa? Bi izalatil ain, harus menghilangkan ainun najasa. Ainun najasa itu yaitu najis yang mempunyai rasa, bau, kemudian warna. Ini namanya ainiyah. Wal hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma laha. Yakfika jaryul ma'liha. Kan begitu ya di kitab-kitab ya. Jadi kalau hukmiyah ya enggak ada warna,
nggak ada bau, kemudian nggak ada rasa. Cuma itu najis, namanya najis hukmiyah. Cukup disiramkan air. Tapi kalau ainiyah jangan sembarangan. Paham ya? Maka wajib dihilangkan ainnya dulu, min ta'min. Dihilangkan dulu rasanya. Laun, warna, rih, bau, harus hilang ini. Cara menghilangkannya bagaimana? Pakai tisu. Bilma, harus pakai air al-mutahhir, air yang suci, mensucikan. Nggak boleh air dicampur sabun. Kemudian digambior. Setelah itu dipel. Najis semua itu. Paham ya? Jadi ingat nih. Cara menghilangkan najis, dilihat ini najis ainiyah atau hukmiyah. Kalau ainiyah itu jenengan wajib menghilangkan bendanya. Ta'amnya, rasanya, warna, bau. Ketika jenengan hilangkan, artinya jadi najis hukmiyah. Maka bagi jenengan cukup menyiram air, selesai udah. Suci itu tempat. Tapi kalau ada kotoran ayam, kadang-kadang di masjid, ya di masjid takmirnya mungkin tidak paham, ada kotoran ayam, langsung gambior. Loh, itu merantah, najis semua itu. Najis semua, terus bagaimana? Ya Anda bersihkan dulu itu. Ainiyahnya bersihkan dulu. Bendanya hilangkan dulu, kemudian rasanya, warnanya, baunya, hilangkan dulu, jadikan hukmiyah. Setelah itu jenengan siram, suci. Tapi kalau jenengan siram ketika ada ainnya, sak masjid najis semua. Paham? Kadang takmir ndak paham iki pokok gambiar wis. Itu bahaya itu. Lah orang-orang ya apa kalau salate? Sering kayak gini ya. Ya Allah. Wajib bagi takmir itu, taklim, masalah wakaf, masalah najis ini wajib dia belajar. Kenapa? Karena ini urusannya dengan keabsahan daripada sholatnya jamaah. Naam. Kemudian wal hukmiyah. Nah, tadi kan najis ainiyah. Ainiyah ya wajib menghilangkan 3 tadi ya. Rasa, warna, bau. Kalau sudah hukmiyah, kalau najis sudah hukmiyah, yaitu tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, maka bijaril ma'aliha, cukup dengan mengalirkan air di atas najis tersebut. Tinggal siram, selesai sudah. Suci lagi itu tempat. Gampang kalau hukmiyah. Yang agak susah ketika najisnya ainiyah. Nah, sekarang bahas najis lagi. Wal kalbiyah, ya apa iki? Iki najis mukhaladhah niki. Wal kalbiyah najis mukhaladhah, yaitu najisnya anjing. Bi ghasliha, wajib membasuh daripada najis kalbiyah sab'an 7 kali. Ihdahunna, salah satu daripada 7, mamzujatun, wajib dicampur. Biturabi tohurin, dengan debu yang suci mensucikan. Artinya debu yang belum dipakai untuk tayamum atau menghilangkan najis mukhaladhah yang lainnya. Paham ya? Jadi contoh, kalau kaki jenengan kejilat anjing, paham? Maka keringkan dulu. Keringkan. Paham ya? Setelah kering, maka siram 7 kali. 7 kali. Salah satu dari 7 wajib jenengan campur dengan debu. Debu yang suci mensucikan, artinya belum mustakmal, belum dipakai untuk tayamum atau menghilangkan najis mukhaladhah yang lainnya. Paham ya? Dicampur. Kemudian kalau bisa jangan taruh di akhir. Nomor 6 gitu ya. Untuk apa? Ketika ke-7 dibersihkan lagi. Tapi kalau 7 jenengan campur debu, kotor itu. Paham ya? Cara mensucikan najis mukhaladhah ya. 6. Wal muzilatu, adapun air
wal muzilatu. Wal muzilatu, adapun air yang suci mensucikan, yang menghilangkan lil ain. Wa in ta'addadat, walaupun berkali-kali, wahidatun dianggap satu kali. Contoh, ada kotoran anjing. Ada kotoran anjing dah, kena di tempat gitu ya. Kemudian jenengan ngilangkannya nyiram sekali, gak hilang-hilang. 2 kali gak hilang. 3 kali baru hilang. Maka yang ketiga menghilangkan itu dihitung 1. Bukan sudah 3 ya. Enggak. Pokok ketika menghilangkan benda najisnya itu basuhan yang pertama. Paham ya? Kalau seumpama 10 kali baru hilang itu ainnya, ya 1 masih an. Nomor 10 itu dianggap 1. Kan sudah saya siram ke 10 ini. Belum. Kenapa? Yang 1 sampai 9 tidak dianggap. Yang dianggap itu ketika menghilangkan ainun najasa. Baru jenengan tambahin 6. Paham ya? 6. Yang selanjutnya. Wa yustaratu. Nah, ini yang terakhir nih. Wa yustaratu, dan disyaratkan urudul ma, datangnya air, ingkana qalilan, apabila airnya qalilan, sedikit. Jadi pena jenengan ya, contoh-contoh. Ada pena kena najis nih. Kemudian airnya sedikit. Cara mensucikannya bagaimana ini? Ini bersihkan dulu pakai kertas gitu, pakai tisu ya, hilang ainiyahnya, jadi hukmiyah kan, jadi hukmiyah tetap najis kan. Jangan jenengan masukkan ke air, najis semua ini. Terus bagaimana? Urut airnya yang mendatangi najis, jadi jenengan siram dari atas, jenengan siram turun ke bawah, sudah suci sudah. Tapi kalau jenengan masukkan ke air yang sedikit, air sedikit itu ndak ada sifat dafa, ndak ada sifat yang bisa menepis najis. Akhirnya apa? Najis kabeh sak banyune. Paham ya? Beda kalau airnya 2 kula atau lebih, ada sifat dafa rofa, bisa untuk mengangkat hadas, bisa mencegah namengi daripada najis. Anda masukkan ini benda najis ke air 2 kula, suci. Tapi kalau airnya sedikit, disyaratkan airnya yang mendatangi tempat yang kena najis. Tapi ingat nggih, jadikan hukmiyah terlebih dahulu. Warnanya, baunya, rasanya hilangkan, kemudian jenengan siram, maka menjadi suci. Paham ya? Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.